Ya, masa juga disunat insentifnya. Kita mau makan apa coba? Sekarang per satu tripnya kan 15 berlian, dan 15 berliannya dikali 100 rupiah. Jadi jadi satu tripnya kita cuma dihargain 1.500. Assalamualaikum. Balik lagi di channel gua, bukan driver biasa. Halo bro. Ya, bro. Salam satu aspal. Salam satu aspal ya. Iya. Kabar sehat ya? Sehat, bro. Gimana tarikan hari ini? Ya, alhamdulillah kalau hari ini mah banyak. Rame, lancar. Rame, udah mulai rame ya. Udah mulai rame ya. Daripada kemarin-kemarin mah sepi. Kemarin-kemarin masih sepi ya. Iya. Oke bro, sebelum gua lanjut ke pertanyaan inti, gua mau nanya dulu nih bro. Lu di ojol ini udah berapa lama? Kurang lebih gua udah hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya. Lumayan lama berarti ya. Iya. Itu lu emang sengaja pengen jadi ojol? Apa nggak sengaja tiba-tiba kepikiran jadi ojol? Gua sebenarnya habis kontrak, terus gua ngelamar ojol, terus awal-awalnya gua udah nyaman sebelum datang COVID. Oh, jadi awal mulanya lu kerja. Ya, gua kerja di Oh. salah satu perusahaan retail Oke. di Tangerang, terus gua habis kontrak. Ya alhamdulillah pas gua habis kontrak itu gua udah ada motor, udah ada dana dikit-dikit, ya gua langsung daftar aja ke Grab. Oh, jadi awalnya lu masuk ke Tangerang karena lu kerja. Nah, Setelah itu habis kontrak, baru lu ngedaftar Grab. iya. Oke. Lu by the way ini dari mana nih asal nih? Lu pribumi asli atau perantauan? Kalau gua rantauan. Oh, rantauan berarti di sini ya. Iya. Di sini udah sama juga udah 1 tahun. Ya, kalau di sini udah 4 tahunan lah. 4 tahun berarti ya. Iya. Oh, berarti lu 4 tahun di Tangerang, setahun ngojek, setelah kerjaan udah habis berarti ya. Iya, Oke, keluarga tahu nggak kalau lu ngojek? tahu. Tahu. Oke bro, gue nyung dikit nih soal masalah pemasukan kita nih di ojol. Iya. Dari awal lu masuk ojol ini, gimana sih penghasilan lo nyampe lo bisa bertahan sampai 1 tahun ini? Kalau awal-awal sebelum COVID sebenarnya lumayan sih. Seharinya bisa ya katakanlah 150 dapat Per hari? per hari. Kotor ya, belum. Oh, berarti 150.000 itu sehari kotor? Iya. Belum termasuk makan, bensin lah ya? Iya. Nah, dengan penghasilan lu segitu, dengan hitungan-hitungan lu waktu lu masih kerja, Ya. itu gimana? Seimbang? Apa masih mendingan di ojol ini? Sebenarnya lebih mendingan di ojol sih, soalnya kita ada hambatan di Sabtu dan Minggu. Jadi kita tinggal yang hari Senin nyampe Kamisnya kita usahain dapatlah 150 kotor. Jadi hambatannya Sabtu Minggu kita kan Sabtu Minggu itu orderannya rame tuh. Oh, Jadi kalau Sabtu Minggu ya rata-rata mah 250 dapat kotor ya. 250 ya, bersih-bersihnya 200 lah. sehari 200.000? Iya. Wih, gede Sabtu juga Minggu. berarti ya. Iya. Sabtu oh itu kalau weekend berarti Iya, ya. weekend. Hitungannya weekend tuh bisa 200.000 sampai 2.500 ya. Iya. Per Sabtunya apa Sabtu Minggunya? Sabtu Minggu. Oh, 2 hari berarti. Enggak, Oh, per per hari. weekend itu ya. Per weekend. Berarti kalau 2 hari weekend berarti dapat gope dong. Iya. Kotor. Kotor tuh. Oh, lumayan juga berarti ya. Iya. Nah, kalau untuk saat ini nih semenjak ada PSBB dan corona datang, gimana perasaan lu, Bro? Wah, ini sebenarnya gimana ya? Kacau sebenarnya. Kacau. Iya. Orderan udah sepi. Terus tarifnya juga dipotongnya istilahnya biasanya tarifnya 13.000 nih. Sekarang udah 11.000 belum pemotongan aplikasi dari Oh, aplikator. oke bro, gue stop bro. Gue menarik juga nih. Berarti dengan adanya PSBB ini kinerja kita benar-benar sangat banget diperas banget ya. Kayak tadi lu bilang soal tarif kita mulai berubah kan. Iya. Karena gue pun ngalamin juga. Tarif kita udah beda. Tadinya nggak ada 10.000 jadi ada 10.000 kan. Iya, benar. Bener banget kan. Ditambah lagi kita nggak ada insentif ya kan. Insentif ya disunat kita. Gimana bro tanggapan lo soal insentif ditiadakan, tarif seenaknya? Sebenarnya kalau tarif nggak apa-apa lah, tapi insentifnya jangan disunat. Kita sebenarnya ada hambatannya di insentif. Kalau tarif nggak apa-apa lah turun.
Ya wajar lah, ngaruh juga kan perusahaan mau nembokin per satu driver per tripnya. Katakanlah kita aplikasinya nombokin 2.000 per satu trip per satu driver kan. Tapi kalau insentif mah ya janganlah. Oke, berarti untuk masalah tarif nggak masalah, karena kadang-kadang pun dari pihak Grab atau Gojek pun ngasih tarifnya ada yang juga ya. Iya. Yang penting insentif jangan dihilangin ya. Ya insentifnya masa juga disuruh insentifnya. Kita mau makan apa coba? Insentifnya berapa sekarang, Bro? Sekarang per satu tripnya kan 15 berlian, dan 15 berliannya dikali 100 rupiah. Jadi satu tripnya kita cuma dihargain 1.500. Berarti kacau juga ya. Kacau. Jadi banyak banget dari pihak-pihak di luar kita nggak tahu ya kalau misalnya tarif kita itu udah mulai aneh. Yang lebih penting lagi insentif kita udah nggak ada ya. Iya, benar. Jadi 1 rupiah itu 1 berlian. Satu order makanan itu 15 berlian. Berarti setiap satu put yang kita antar itu kita bonusnya 1.500. 500. Wow. Iya. Sedangkan parkir kita juga sebenarnya 2.000, belum tentu dikasih sama customer. Oke. Setuju, Bro. Soal parkir nih, banyak banget pelanggan kita yang nggak ngerti kalau masuk ke area-area tertentu itu ada biaya parkir ya. Nah, Sedangkan di sana udah dijelaskan banget belanjaan mereka itu tidak termasuk biaya dan lain-lain ya. Menurut lo, Bro, wajib nggak sih kita tuh nagih parkir sama mereka? sebenarnya ya wajib lah. Cuman 2.000. Sebenarnya kalau satu customer 2.000 itu nggak jadi masalah sama mereka. Cuman di kitanya kan berat, belum pemotongan aplikasi. Oke. Belum pemotongan aplikasi ini. Terus ya kita per 1 jam itu belum tentu dapat satu. Pas penetapan PSBB bisa 2 jam, bisa 3 jam juga kita kena. Jadi kalau misalnya 3 jam kita dapat satu orderan, 6.000 dong parkirnya doang. Oke. Terus belum pemotongan aplikasi. Terus kalau nggak dikasih parkir, yang mau dapat apa? Cuman 4.000 bersih. Bener. Bensin. Berarti banyak banget pelanggan kita sebenarnya. Lu pribadi tuh harus minta apa nggak minta sih? Apa sepengertian si pelanggannya aja? Sebenarnya sepengertian. Tapi ada banyak kan nggak ngerti. Banyak kan nggak ngerti pasti ya. Banyak kan nggak ngerti. Paham. Kalau 2-3 trip itu saya nggak dapat parkir ya saya mintain lah. Oh, tapi kadang gua sendiri kalau gua dapat misalkan sehari dapat 10-12 trip ya. Kalau selama 12 trip itu gue pinta terus parkir, kadang gue jenuh juga. Jenuhnya kayak seolah-olah kayak ngemis banget. Padahal mereka harusnya, kalau mereka tuh mereka pasti pernah naik taksi kan. Taksi kalau lewat tol itu yang bayar itu pelanggan, bukan si supir taksinya. Harusnya mereka sadar. Tapi terkadang mereka banyak yang nggak sadar juga. Ya kan? Tanggapan lu gimana tuh kalau ketemu cara lu buat ngasih tahu ke pelanggan mereka tuh harus bayar gitu. Ya sebenarnya ya kita tagih aja sih kalau masalah. Oh berarti cara lu langsung tagih aja. Lewat telepon apa pas lu udah sampai nganter makanan? Kalau gua ya pas udah nganter makanan, udah sampai di tempat. Berarti pas lu nyampe tempat langsung tagih itu. Iya. Ngasih tahu kalau Bu ada biaya parkir gitu ya? Enggak. Oh enggak. Soalnya kalau kita tagih dari awal, mereka protes biasanya. Kok driver lain kok nggak nagih kok? Nah, saya nagih. iya benar. Iya. Kadang suka ada yang kayak gitu juga ya. Iya. Kok kena parkir ya? Cerewet. Padahal sebenarnya mereka juga harusnya ngerti lah. Dari penghasilan tadi yang udah lu jelasin, masih mendingan awal-awal lu masuk Grab ya. Benar. Sekarang bro, gue mau tanya untuk lebih sensitif lagi nih. Saat ini lu ngojek kan, lu ngontrak pasti di sini kan? Iya. Nah biaya hidup lu itu gimana bro? Untuk saat ini nih setelah ada corona, tercukupi atau tidak? Jujur aja. Karena Sebenarnya tidak, tapi ya mau nggak mau ya harus dicukupin.
katakanlah misalnya kita dapat 50.000 nih, ya kita cari makan yang harga di bawah 10.000. Oh, oke. 10.000. Berarti penghasilan untuk saat ini semenjak ada PSBB ini lu mencukupi dengan kebutuhan lu aja ya. Iya. Nah, untuk masalah keuangan lu ngirim ke orang tua, lu ada biaya cicilan nggak? Kalau gua mah nggak ada, cuman paling ya buat main atau Oh, berarti sekarang udah dibatasin lah. intinya lu nggak ada cicilan, nggak ada tanggungan, lu cuman buat diri lu sendiri sama ngirim orang tua mungkin ya. Ya paling kalau gua ada duit lebih ya gua kirimin orang tua. Oh, oke. Tanda kita masih kerja kan. Berarti kita orang tua kita tahu kita masih agak Baik-baik aja ya. baik-baik aja. Kalau Oke, kita oke, nggak oke. kayak gitu juga, orang tua kan was-was yang gimana musim covid, musim itu udah dapet duit lo. By the way, Iya, lu di sini udah 4 tahun lebih kan? iya. Lu di Tangerang udah 4 tahun lebih, lu udah punya pasangan belum nih? Ya kalau gua mah gimana ya? Belum sih. Kalau pacar mah bisa gua, tapi yang seriusnya itu belum ketemu. Oh, berarti lu saat ini pacar ada ya? Iya. Bukan pacar sih pasti. Oh, deket-deket aja ya? Deket aja. Deket-deket. Tapi yang seriusnya belum dapet, gue nggak tahu dong. Belum muncul juga batang hidungnya. Respon dari cewek-cewek yang deket sama lu, yang lu deketin dengan status lu sebagai ojek online, apa tanggapan mereka? Ada respon negatif, positif? Sebenarnya agak dipandang sebelah mata sih kalau kita ojol. Pandang sebelah mata ya sama mereka ya? Beda kalau kita kerja terikat. Pandangan mereka mah ya enggak kayak ojol. Kalau ojol mah dipandang sebelah mata sebenarnya. Gue sebenarnya agak nggak setuju sama mereka orang yang mandang sebelah mata sama ojol. Berarti secara garis besar lu ini bisa menanggapi di luar sana beberapa orang ini matre dong. Bukan matre sih, lebih di realistis. Lebih realistis ya, karena kebutuhan mereka juga ya. Dari sudut pandang mana lu bisa bilang kalau mereka itu mandang rendah ojol? Soalnya kita kan teman-teman kita juga banyak yang duduk di pinggir jalan kayak trotoar, kayak halte kayak gitu. Oke. Gimana? Oke. Kayaknya hina. Oke bro, untuk masalah yang lu bilang masalah banyak teman-teman rapper yang di pinggir jalan, sebenarnya ini tuh pengen banget gua angkat ke publik loh, biar mereka tuh sadar. Kenapa kita rapper semuanya bisa pergi ke pinggir jalan bahkan sampai tiduran gitu kan? Tapi sedangkan dari pihak aplikator sama sekali nggak ngerti ya. Ditambah lagi yang tadi kita bahas, insentif kita nggak ada. Istilah kasarnya kita disunat lah ya. Ya, disunat. Sebenarnya yang rendah itu kita apa mereka? Itu sih urusan mereka yang menilai kan. Nah, cuman di sini gue pengen ngajak lo berpikir sedikit apa yang harus mereka lakukan buat kita. Sampai banyak banget rekan-rekan kita yang sampai Ngeluh. kalau buat gue rasa sih mereka bukan ngeluh ya. Kalau ngeluh masih dijalanin, gue rasa itu bukan suatu ngeluh ya. Tapi Keterpaksaan. nggak terkepasan juga bro. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita lagi kesel, ngeluh napas gimana sih? Ngapa? Kayak oke gue ambil. Mau terpaksa ya? Iya beda asumsi sih. Menurut lu apa yang harus mereka lakukan buat kita semuanya rekan-rekan rapper nih? Apa yang pengen lo sampein buat pihak aplikasi nih? Ya ini kan sebenarnya musim sulit nih, musim covid lah. Nggak apa-apa lah, tarifnya nggak apa-apa, wajar. Yang biaya penyesuaian ini kan dipotong lah, nggak apa-apa. Yang 5 kilo masih 11.000 nggak apa-apa, tapi insentifnya balikin lagi kayak semula. Jadi kita kalau gacor juga rame kan, banyak orderan, tapi kita nggak dapat apa-apa tuh, cuman Oke. dapat Berarti ya 20.000 maksimal insentifnya dari aplikator.
secara garis besar intinya insentif jangan sampai ditiadakan ya. Iya. Harus tetap diadakan ya. Iya. Gue setuju juga sih karena yang berjuang kan di jalan kita ya. Iya. Mulai dari kehujanan, kepanasan nih enggak. Benar. Tapi kenapa kita yang dihilangkan insentifnya? Iya. Percuma rame orderan kalau nggak ada insentif kan. Iya benar. Gue setuju sih. Harapan lu apa nih? Harapan lu ke depan dari pihak aplikasi ini, saat ini kan lu masih ngegelutin di ojol kan. Nah harapan lu apa nih ke depannya nih setelah ini lepas dari PSBB ini? Harapan gua ya itu kesejahteraan driver mah diperhatiin juga. Ya tarifnya disesuaiin lah. Kalau udah 5 kilo mah udah 13.000, udah naikin lah 1.000-2.000 kan lumayan. Iya betul. Karena kan yang tahun kemarin tarif udah naik kan. Iya. Tapi semenjak PSBB ini tarif mulai ada penurunan lagi. Udah nggak sesuai. Udah nggak sesuai berarti ya. Oke bro. Suka dukanya apa bro? Suka dukanya kalau segi waktu kita yang ngatur bang, jadi enak lebih fleksibel kan. Waktu kita lebih banyak. Kalau kita mau nyari tambahan juga kita lamain ngojek juga bisa. Terus kalau temen juga lebih banyak ya di ojol ya. Jadi mereka juga terbuka mau di mana aja kita gabung. Welcome ya. Welcome. Terus kalau dukanya pas hujan-hujanan, panas-panasan, customernya nggak ngerti lah. Cobalah ngerti dikit, dikasih tip apa gimana biar lebih semangat kerja. Tips apa nih? Ya. Salam tempel. Iya, ya begitulah. Berarti emang Kayak sebenarnya 5.000 tuh sebenarnya kalau customer yang menengah ke atas mah nggak berarti, tapi di kitanya sangat berarti. sangat ya. berarti. 2.000 pun itu buat gantiin parkir banget ya. Iya benar. 2.000 pun buat ganti parkir kita udah terima kasih. Tapi mereka nggak ngerti ya. Iya. Jadi kita nggak nagih aja, tapi dikasih tip aja 2.000 udah alhamdulillah kan. Tetap semangat lah. Semuanya sebenarnya badai pasti berlalu. Ntar juga balik lagi. Habis gelap terbit terang ya. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Oke bro, thank Habis- you so much nih bro atas waktunya ya. Oke. Seperti harapan kita sama ya semuanya ya. Intinya insentif kalau bisa diadakan lagi. Diadain lagi. Karena banyak banget di antara kita, apalagi rekan-rekan kita yang udah berumur ya. Iya benar. Banyak Ya, tanggungannya. banyak tanggungan terus. Ya Orderannya nggak lancar. nggak lancar. Makanya karena orderannya kurang lancar, mereka inilah yang harus tiduran di pinggir jalan karena udah nggak kuat tahan Iya. badan kan. Bener. Ya tetap semangat lah. Tetap semangat buat teman-teman berarti ya. Ya bener. Buat aplikator ya ngertiin lah. Walaupun kita kurang sejahtera tapi setidaknya buat sehari-hari cukup lah. Oke bro, thank you waktunya bro. Oke Salam bro. satu aspal. Salam satu aspal. Sukses terus ya. Siap.